Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafdianto dengan NIM 2020 10 11 03 11 404. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja UAS Hukum Islam saya. Baik, pada UAS kali ini ada 4 soal. Yang pertama tentang kaidah keyakinan, yang kedua kaidah kesukaran atau kesulitan, yang ketiga kaidah adat kebiasaan, yang keempat tentang konsep ijma, kias, istihsan, dan istihab. Langsung saja kita ke soal yang pertama yaitu tentang kaidah keyakinan. Kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Kaidah ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu. Contoh, apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau dari kentutnya. Selain itu ada pula hadis dari salah satu sahabat yaitu Abu Sa'id Al-Khudri di mana Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam sholatnya dan dia tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia buang keraguannya dan menempatkan hatinya atas apa yang ia yakini. Eh, Soal yang kedua yaitu kaidah kesukaan atau kesulitan. Kaidah ini berasal dari firman Allah sebagai dalil, yaitu Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atau sesuatu yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam ruksa atau keinginan dalam beribadah. Apabila seorang muslim mengalami kesulitan, hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meninggalkannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Contoh, keringanan sholat kasa dan tidak berpuasa pada orang yang berada dalam kondisi safar atau sedang melakukan perjalanan. Ya, kita beralih ke soal yang ketiga yaitu tentang kaidah adat kebiasaan. Nah, kaidah ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan apa yang kaum muslimin menganggapnya baik maka ia di sisi Allah juga baik. Dalam artian Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik. Termasuk di dalam kaidah fikih ini adalah penetapan masa haid, besaran besaran nafkah, kualitas, bahan makanan untuk kafarat dan akad jual beli. Contoh, penetapan masa haid, nafkah, kualitas, bahan makanan untuk kafarat, dan sahnya jual beli tanpa ucapan eksplisit. Nah, aku jual dan aku beli dalam sistem jual beli. Nah, selanjutnya, soal yang keempat yaitu tentang konsep ijma, kias, istihsan, dan istihab. Yang pertama tentang konsep ijma. Ijma secara bahasa dari kata ijma secara bahasa dari kata azma, yumi'u, ijmakan yang memiliki arti sepakat, setuju, mengumpulkan dan menghimpun, dan tekad yang bulat. Sementara menurut Imam Al-Amidin dalam kitabnya Al-Ikham fil Usul Al-Ahkam menyatakan bahwa ijma memiliki 2 arti, yaitu tekad dan kesepakatan. Jadi, ijma merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkait, berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, ijma sahabat, yaitu ijma yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, konsep kias. Kias merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum peristiwa lain yang sudah ditetapkan sesuai nas. Jumhur ulama usul fiqh berpendirian bahwa kias dapat dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengistimewakan hukum syara. Contoh, mengkiaskan pembunuhan alat berat dengan pembunuhan senjata tajam. Yang ketiga, konsep istisan. Istisan merupakan berpindahnya mustahil dari suatu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menentukannya. Contohnya adalah wasiat meski secara kias tidak diperbolehkan, namun karena terdapat dalam Al-Quran, maka wasiat diperbolehkan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu konsep
istishad. Istishad merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya adalah makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.